166. Lukas mengajak Permata untuk bicara di pinggir kolam renang. Tidak enak kalau dia berlama-lama di kamar Lukas subuh-subuh begini. Kalau tiba-tiba Melanie memergoki bisa gawat. Akan terjadi perang dunia di antara keduanya. Lukas sudah tenang karena tidak ada perang dunia antara Melanie dan Bu Grace meski Bu Grace mengaku menyukai Lukas. Selagi Lukas mengiringi Permata ke kolam renang, Lukas kepikiran Bu Grace. Sudah beberapa hari ini dia tidak kelihatan di kantor padahal janjinya akan sering hadir, demi keselamatan dirinya juga. Nanti Lukas akan mengecek kondisi Bu Grace. Jadi, ada apa Permata? Tanya Lukas. Permata mondar-mandir, gelisah, kelihatan bingung mau mulai dari mana. Permata, kamu tahu kan kita sahabat. Jadi kamu bisa memulainya dari manapun. Seabsurd apapun, kata Lukas. Permata bukannya bingung atau ragu, dia hanya malu. Dia masih pakai baju tidur yang bukan celana, melainkan gaun saja yang panjangnya sampai separuh paha. Ketika dia mondar-mandir gaun itu tersibak dan kelihatan celana dalam Permata, merah menyala yang membuat Lukas teringat pertemuan pertamanya dengan Melanie. Celana dalam merah Brenda, Lukas segera memalingkan muka. Permata mendapatkan kalimat pertamanya, dia lalu duduk di depan Lukas. Jadi begini, aku sudah mulai lagi untuk membangun perusahaan. Lukas tampak terkejut, tapi senang mendengarnya. Wah, bagus, akhirnya bisa terbentuk. Permata mengangguk lalu melanjutkan. Permata merasa dia salah langkah ketika memilih rekanan untuk penanaman modal. Orang yang diajaknya bekerja sama tampak ada maksud lain ketika menerima tawaran Permata. Tapi Permata sangat ingin segera membangun perusahaan. Dana pembuatan perusahaannya kurang dan dia merasa terdesak karena tinggal itu saja, maka Permata menerima orang itu masuk ke perusahaannya. Tatapan matanya bikin aku gak nyaman. Dia kayak sengaja berlama-lama rapat sama aku biar bisa ngelihat aku doang. Kalau ditanya usulan atau apa, dia hilang fokus. Terus ngajakin rapat lagi. Udah gitu, rapatnya pengennya berdua doang sama aku, jelas Permata. Lukas mengangguk. Ya, penjahat kelamin. Permata tertawa mendengar istilah itu. Modus banget ya. Udah gitu, dia pernah ngajakin makan malam berdua dong di restoran yang ada hotelnya. Katanya dia juga udah sewa hotel bintang 5 untuk memanjakan aku doang. Wah parah. Bukan penjahat lagi ini mah, predator. Lagi, Permata tertawa. Dia merasa hanya Lukas yang bisa membuatnya aman dan tertawa lepas seperti ini di antara kepenatan dan segala intrik yang melandanya. Lukas, maukah kamu membantuku? Lukas sudah menduga bantuan apa yang diinginkan, tapi dia tetap bertanya, bantuan bagaimana, Permata? Aku sebenarnya agak gak enak ngomongnya. Sudah katakan aja, gak apa-apa kok, Lukas menenangkan. Permata menarik napas, dia kelihatan gugup. Lukas merasa Permata masih ada hati untuknya. Sehingga untuk permintaan macam ini saja dia sampai gugup seperti itu. Kalau hanya sekadar pura-pura dan tidak ada arti apa-apa semestinya tidak sampai segugup itu. Datanglah ke kantor bersamaku dan pura-pura seperti kamu sudah memilikiku, Permata seperti salah berucap. Dia menutup mukanya malu. Pacar pura-pura, maksudnya. Lukas mengusap dagu, mempertimbangkan sambil senyum. Dia heran, wanita-wanita yang bersinggungan dengan dirinya seperti kecanduan untuk menjadikannya pacar pura-pura. Mau ya Lukas? Aku sudah sangat tidak nyaman. Setidaknya dia berhenti mengejarku. Oh dia sebetulnya bukan pemilik perusahaan yang berekanan denganku. Dia hanya penyambung, tidak resmi bekerja dengan perusahaan milik ayahnya itu. Tapi tingkahnya, kayak sudah jadi pemilik perusahaanku aja, rajuk Permata. Lukas jadi teringat Tommy, tapi mungkin akan sedikit berbeda kalau dia menghadapi orang ini. Lukas memandangi wajah Permata, lalu tak sengaja turun ke arah dada. Permata tidak pakai bra, mata Lukas sekejap melebar karena sempat melihat lekukan buah indah itu beserta pucuk mungilnya. Posisi Permata agak mencondong ke Lukas jadi terlihat. Bentukannya mungil dan menggoda, seolah mengundang tangan Lukas untuk menyentuh. Segera Lukas alihkan ke wajah Permata lagi yang kentara memohon dan bingung mau apa lagi untuk menyingkirkan laki-laki pengganggu itu. Oke, aku akan bantu kamu. Tapi sepertinya kamu mesti cerita juga ke Melanie dan minta izin. Permata bangkit dari tempat duduknya dan Lukas bisa melihat buah mungilnya dengan sangat jelas serta lekuk tubuh Permata sampai ke pinggul. Permata memeluk Lukas.
Lukas menahan agar Permata tidak melakukannya lama-lama. Terima kasih Lukas, oke siap, aku akan bilang ke Melanie setelah ini. Laki-laki yang dimaksud Permata bernama Ridwan. Dari fotonya sih dia kelihatan memang tampan, tapi tampan yang bermuatan negatif. Matanya mata predator yang memburu wanita rekanan bisnis untuk dijadikan pemuas satu malam. Tipe laki-laki yang akan langsung mencampakkan setelah mendapat apa yang diinginkan. Tubuh sang wanita itu. Oke, aku ke kamar Melanie untuk minta izin dulu, kata Permata riang. Dia bergerak mulus, gaun tidurnya tersibak lagi sehingga kelihatan lagi tubuh eksotisnya yang agak kecoklatan. Tampaknya tali gaun itu lepas. Melanie dan Permata muncul setelah 15 menit. Mereka sudah pakai baju renang dan mulai menceburkan diri ke kolam renang dan bergerak indah. Lukas memandangi mereka berdua. Sebagai seorang laki-laki, pada dasarnya, dia sangat bersyukur bisa berada pada situasi ini. Tinggal bersama dua wanita cantik dan seksi dan bisa menyaksikan tubuh mereka yang menembus air. Pantas tubuh mereka begitu bagus karena rajin berenang. Melanie mengentas dan berkata kepada Lukas dia boleh mengantar Permata ke kantornya kalau sudah mengantar Melanie dulu ke Sukma Group. Setelah itu, kamu jangan lupa, janjimu kemarin tolong tunaikan, kata Melanie. Siap, Bu CEO. Melanie mencibir. Sekitar jam 8 pagi mereka sudah siap. Lukas mengantar Melanie dulu lalu kembali untuk menjemput Permata dan mengantarnya. Lokasi kantor Permata ada di wilayah utara. Agak macet juga dalam perjalanan menuju ke sana. Di mobil Permata cerita panjang lebar kali tinggi tentang latar belakang perusahaannya dan juga laki-laki yang mengganggunya itu. Mendengar cerita yang lebih lengkap itu Lukas jadi geram juga dengan Ridwan. Lebih geram daripada ke Tommy waktu itu. Aku harap ayahnya Ridwan sadar punya anak brengsek seperti itu dan mendepaknya segera, harap Permata. Ya, ayah semacam itu biasanya akan terus memanjakan anaknya. Buta kasih sayang karena waktu kecil dia tak pernah hadir buat anaknya, kata Lukas. Setuju. Sampai di kantor Permata, Lukas sengaja diajak berkeliling sambil digaet tangannya oleh Permata. Ridwan yang sedang duduk-duduk santai di ruangan Permata melihat itu, dia segera beranjak dan menghampiri Lukas yang sedang menunggu Permata berbicara dengan Departemen Keuangan. Siapa kau? Kenapa datang bersama pacarku? Tanya Ridwan. Lukas mendengus. Benar-benar predator, belum resmi saja dia sudah memperkenalkan diri kepada orang lain sebagai pacar Permata. Lukas berkata, tunangan Permata Hari, jawab Lukas. Dia bisa melihat Ridwan membelalak, tapi lalu bersikap sombong lagi. Oh ya, siapa kau memangnya? Punya apa kau sampai pede ngaku-ngaku sebagai tunangannya Permata? Lukas menahan diri agar tidak merusak wajah tampan itu dengan bodomnya. Bersambung. 167. Kuperingatkan kau, Bung, tidak usah sombong begitu, tegur Lukas. Aku Ridwan, aku berhak sombong, Bung. Lihat, aku adalah anak bos dan punya kenalan bos-bos besar yang banyak. Kau sebaiknya jangan sombong juga dengan menegurku jangan sombong, Ridwan seolah meludah di depan muka Lukas. Dan sebaiknya kau batalkan pertunangan dengan Permata, karena aku calon yang lebih baik. Bung, gak ada yang peduli kau anak siapa dan punya kenalan siapa. Itu tidak menggambarkan siapa dirimu. Kau juga tidak ada urusan untuk melarang-larang orang menjadi tunangan Permata. Permata Hari sudah memilihku menjadi kekasihnya, sebentar lagi kami akan menikah. Jadi sebaiknya kau jangan mengganggu Permata lagi, balas Lukas, bermain kata-kata. Benar-benar tidak bisa diterima. Kalau seorang Ridwan bilang orang tak boleh dekat dengan Permata, orang itu harus menurut atau kalau tidak. Kalau tidak kenapa? Potong Lukas dengan nada berat dan garang. Dia melihat Ridwan sempat gemetar sedikit. Kalau tidak aku bisa menimpakan kemalangan seumur hidup buatmu, ancam Ridwan. Tapi nadanya tidak meyakinkan. Lukas menertawai Ridwan, orang itu langsung bermuka merah. Ancaman yang menarik. Memang seberapa kuat sih kau? Oh kau mau dibuat menderita ya? Pada saat ini Permata sudah selesai bicara dengan orang keuangan, lalu bergabung bersama Lukas. Dia memeluk Lukas dari belakang dan mengecup tengkuknya. Lukas merinding, tapi dia tahan. Dia bermesraan dengan Permata di depan Ridwan. Oh, ada Ridwan. Ridwan kenalkan ini pacarku dan tunanganku, namanya Lukas. Oh kalian sudah kenalan rupanya. Pacarmu, orang seperti ini kau jadikan pacar. Puding Ridwan ke Lukas merendahkan.
Kau tidak kenal Lukas, Rituan. Jadi jangan sembarangan merendahkan orang, tuding Permata. Rituan tampak kaget Permata berani berkata seperti itu padanya. Selama ini Permata kalau bicara dengannya dengan nada halus nan sungkan. Lukas menyeringai, kaget ya. Permata, berani sekali kau menegurku seperti itu. Tidak sopan ya, Rituan sekarang menuding Permata juga. Permata kalau ada Lukas atau orang yang membelanya, dia akan ikut jadi pemberani. Kau itu yang tidak sopan, gampang sekali menggoda perempuan dan mengajaknya tidur. Memangnya mereka gampangan apa? Permata sengaja meninggikan suara agar karyawan perusahaannya yang baru satu lantai itu bisa mendengar. Perusahaan Permata bergerak di bidang desain furnitur dan jual beli sewa apartemen. Rituan celingukan, merasa malu karyawan lainnya mendengar. Lagian kau kan tidak punya jabatan di sini secara hukum. Namamu tidak ada di atas kertas. Yang ada adalah nama ayahmu. Jadi jangan sombong, aku kerjasamanya dengan ayahmu, bukan kau, Rituan. Permata berkacak pinggang, Lukas memuji kefrontalan Permata. Kau dasar tidak tahu bersyukur ya, kau hutang budi padaku, aku yang membawa ayahku untuk bekerja sama denganmu. Ya, terima kasih untuk itu. Setelah itu tugasmu selesai, ngapain aku yang harus rapat panjang gak jelas ngalor ngidul bahas selangkangan denganmu. Permata kencang sekali bicaranya, ingin mengalihkan isu, Rituan sekarang menantang Lukas. Biar kutunjukkan ya, kalau aku memang kenal banyak orang besar dan bos-bos. Coba sebutkan, tantang Lukas. Rituan menyebutkan 5 orang, dan kelima orang itu Lukas kenal baik dan mereka pernah berutang budi padanya. Lukas menertawai. Aku juga kenal baik dengan mereka, bahkan mereka masih berutang padaku, kata Lukas. Rituan mengernyit, bohong kau, membual kau. Mau bukti? Atau gini deh, coba kau panggil mereka untuk datang ke sini, 5-limanya. Ya atau kalau tidak, beberapa saja. Mereka juga pada sibuk. Kalau benar kau kenal baik dengan mereka, mereka pasti akan datang ke sini. Aku juga akan panggil mereka, nanti ketika mereka datang silakan ditanyakan, atas permintaan siapa mereka datang ke sini, tawar Lukas. Dan kalau terbukti aku yang membuat mereka datang ke sini, kau harus menjauhi Permata dan jangan tampakkan batang hidungmu di kantor ini lagi, tambah Lukas. Rituan tampak tersinggung, tapi dia kelihatan mempertimbangkan. Sebenarnya taruhan ini akan memberatkan Rituan karena bos-bos usahawan dan geng itu semua kenal baik dengan Lukas. Oke, sepakat, kata Rituan nekat, segera melipir, masuk ke ruangan Permata dan menelepon. Kalau Lukas cukup mengirimkan pesan singkat saja ke 5 orang yang disebutkan itu. Sombongnya gak ketulungan, bisik Lukas ke Permata. Benar-benar predator tak tahu diri. Iya kan, tanggap Permata. Dia mendengus sebal karena ruangannya ditempati Rituan. Setelah ini, kalau dia berhasil menyingkirkan Rituan, ruangannya mau disterilkan pakai disinfektan lalu polisi dan perabotannya mau dia ganti semua. Permata merasa najis kalau menyentuh barang yang sudah disentuh Rituan. Dia tidak yakin Rituan cuci tangan sehabis bermain dengan kelaminnya membayangkan Permata. Rituan keluar ruangan Permata setelah 15 menit menelpon 5 orang yang dibilang kenal baik dengannya. Dia tampak lesu wajahnya, tapi ketika mendekat ke Lukas dan Permata, wajahnya ditampakkan dengan raut kemenangan. Dia menyombong, aku sudah panggil mereka untuk datang ke sini. Mereka akan datang karena mereka adalah anak buahku. Lukas memberi gestur larangan sambil berdecak. Cekak, perkataanmu belagu sekali, mereka pasti akan marah kalau mendengarnya langsung. Karena itu faktanya, hardik Rituan. Lukas berhasil merekam perkataan Rituan tadi. Dia sudah menduga Rituan bakal berkata semacam itu, jadi diaktifkan fitur merekam di ponselnya. Lukas memutar ulang perkataan Rituan. Rituan langsung celingukan, gelagapan, dan keringat menetes di pelipisnya. Kurang ajar, kau merekamnya. Hapus gak? Lukas menepis tangan Rituan. Makanya, belajarlah tata krama dan cara berkomunikasi dengan orang dengan lebih baik lagi. Ini akan kuperdengarkan kepada mereka kalau sudah datang nanti. Kita lihat, siapa yang tamat karirnya di sini. Rituan mondar-mandir garuk-garuk kepala panik. Makanya kalau mau ngomong dipikir dulu, pakai otak, bukan pakai kelamin, tegur pedas Permata. Rituan hendak membalas tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Wajahnya merah padam. Para karyawan menutup mulut supaya tidak kelihatan lagi tertawa.
Kurang dari 1 jam kemudian, orang-orang yang disebut bos itu datang ke kantor Permata. Nama perusahaan ini adalah Permata dan Co Furniture. Resepsionis menghampiri Lukas, Permata dan Ridwan dan mengabari kalau ada 3 orang yang datang. Nah, mereka datang, mari buktikan. Atas undangan siapa mereka datang kemari, kata Ridwan, merasa menang duluan. Mereka pun menuju ke ruang resepsionis. Ada 3 orang yang dikenal Lukas dengan baik sudah menunggu di sofa ruang tunggu resepsionis. Saat mereka masuk ke sana, ayah Ridwan sudah berada di sana dan berbincang kepada 3 orang itu. Ayah Ridwan yang kelihatan heran lalu bertanya, "Ridwan, mereka datang kamu yang undang?" "Iya, ya, aku Ridwan." "Tidak, mereka tidak datang atas permintaan Ridwan," Permata menengahi. "Tuan-tuan, siapakah yang membuat tuan-tuan datang kemari? Lukas atau Ridwan?" Bersambung. 168. 3 orang itu sangat kenal dengan Lukas. Lukas juga sangat mengenal mereka. Tapi Ridwan menyela sebelum mereka menjawab pertanyaan Permata. "Lukas, Permata, kenalkan mereka adalah Anton, Juan Bahar, dan Randy," kata Ridwan, sok sekali kenal baik dengan mereka. Bung, duduklah. Tidak usah repot-repot begitu mau membuktikan kalau kau kenal baik kami. Apalagi mengaku sebagai bos kami, kata Anton. Ridwan tercengang, dia duduk di sebelah ayahnya dengan wajah tertekuk. Lukas sudah mengirim rekamannya ke mereka. Jadi, tuan-tuan terhormat sekalian, apa yang membawa tuan-tuan semua kemari? Ayah Ridwan heran dengan kelakuan anaknya dan mengambil alih. Kami dengar ada sebuah taruhan, adu kenalan. Siapa yang berhasil mendatangkan kami bertiga akan menjauhi Permata. Anton memutarkan rekaman taruhan tadi. Ayah Ridwan tercengang mendengarnya, dia menjewer pinggang Ridwan. Jadi, siapa yang menang, tuan-tuan? Tanya ayah Ridwan. Tentu saja Lukas. Kami bertiga kolega dekat Lukas. Kami bekerja sama dengan erat dan saling menguntungkan. Lukas bukan orang sembarangan. Dia pembalap, petarung dan pelaksana harian perusahaan yang sangat baik, kata Randy. Ridwan menekuk mukanya lebih dalam. Dia membenturkan kepala ke pinggir meja. Dia kalah. Oke, sudah terungkap siapa yang menang. Sekarang, untuk menghormati pertaruhan ini pihak yang kalah harus minta maaf sambil bersujud, lalu pergi dari sini sekarang juga dan jangan pernah kembali, kata Permata. Ridwan, apa yang telah kau lakukan? Kamu mencoreng muka ayah. Ayah Ridwan menamparkan pipi Ridwan. Pak Bono, tenang Pak. Anda tetap jadi rekanan bisnis saya. Apa yang Ridwan lakukan tidak akan mempengaruhi kerjasama kita. Kalau Anda bisa memastikan Ridwan tidak merusuhi saya lagi. Ketahuilah, putra Anda ini telah melecehkan saya di setiap kesempatan pertemuan, ungkap Permata. Sekalian menghancurkan Ridwan. Apa? Benar itu Ridwan? Lukas geleng-geleng kepala. Benar ternyata kalau Pak Bono ini tidak peduli dengan putranya sendiri sehingga tidak tahu kelakuan di balik sikap manis palsu Ridwan. Tidak ya, tidak sampai melecehkan, kilah Ridwan. Pelecehan verbal itu sama buruknya dengan pelecehan fisik, dasar mata keranjang. Permata menamparkan pipi Ridwan. Pak Bono juga menamparkan Ridwan sekali lagi. Tak habis pikir dia punya putra penjahat kelamin seperti itu. Minta maaf kamu kepada mereka semua. Ridwan yang tak mau kehilangan segala kemewahan pemberian ayahnya, langsung bersujud ke kaki Permata. Permata menyingkir, tak mau kakinya disentuh oleh Ridwan. Lalu beranjak ke kaki Lukas. Lalu bersujud mohon maaf ke Anton, Juan Bahar dan Randy. Ridwan menangis malu. Tak menunggu jawaban atas permintaan maafnya, Ridwan kabur dari ruangan. Untuk kemudian tidak pernah kembali lagi. Pak Bono meneruskan pertemuan itu ke ruangan yang lebih privat. Dia tak henti-hentinya minta maaf ke Permata, Lukas dan 3 tamu. Setelah selesai, Permata mengucapkan terima kasih kepada Lukas dengan mengecup pipinya di hadapan mereka semua. Permata mengungkap bahwa dia sengaja membawa Lukas sebagai pacar pura-pura biar Ridwan mundur. Pak Bono memaklumi tindakan Permata dan merasa tidak masalah. Dia justru berterima kasih karena secara tidak langsung Lukas dan Permata memberi pelajaran berharga kepada Ridwan, sesuatu yang Pak Bono tidak pernah lakukan sebagai seorang ayah. Lukas pergi makan siang bersama Anton, Juan Bahar dan Randy di restoran milik Juan Bahar yang kini temanya adalah masakan Thailand. Setelah makan siang Lukas mendapat telepon dari Pak Haryanto untuk memintanya datang ke fasilitas lab bawah tanah.
Lukas segera menuju ke sana. Di perjalanan ke sana Lukas menghubungi Topan yang kemarin dimintanya untuk mencari keberadaan istri Dr. Zhang yang disekap kawanan teroris. Topan dan beberapa tim operasi khusus berhasil menemukan mereka dan membunuh semua teroris itu. Kini istri Dr. Zhang menetap di rumah aman yang dijaga orang-orang Topan. Pasukan Bratajaya, Lukas mengusulkan mereka agar ikut seleksi tim operasi khusus agar Lukas bisa langsung mengawasi juga. Topan menyetujui usulan itu. Bahkan dirinya juga berencana bergabung dengan tim operasi khusus. Tentu dengan bantuan Lukas dalam proses masuknya. Lukas sampai ke fasilitas penelitian dan langsung bertemu Pak Haryanto. Lukas diajak ke ruangan privat Pak Haryanto. Lukas, dengar, sepertinya saya sedang dijebak. Lukas mengernyit, belum selesai secara tuntas urusan dengan Dr. Zhang, terutama tentang identitas para teroris. Siapa yang mendalangi mereka? Kini Pak Haryanto sedang dijebak jadi pengkhianat. Pak Haryanto diam-diam memasang CCTV canggih di ruangannya sendiri. Tadi malam ada beberapa orang masuk ketika dia tidak sedang di sana. Pak Haryanto memutar rekaman itu, menunjukkannya ke Lukas. Ada 3 orang, dari gestur dan matanya, Lukas dapat mengenali mereka. Di pakaian pengelabuan mereka terdapat bros yang lupa mereka lepas. Lukas mengenali logo pada bros itu. Tim operasi khusus, kata Lukas, tak mempercayai. Di rekaman itu mereka tampak sedang memasukkan sesuatu ke komputer Pak Haryanto. Dari tadi pagi Pak Haryanto enggan menyalakan komputer itu, takut memicu sesuatu. Apa yang mereka masukkan ke dalam komputerku? Tanya Pak Haryanto cemas. Apapun itu, Bapak sudah melakukan tindakan tepat untuk tidak menyalakan komputer, Lukas mencermati lagi. Dia membekukan layar rekaman CCTV dan membesarkannya ke wajah satu orang yang kelihatan batang hidungnya. Lukas mengirimkan itu ke Topan untuk diselidiki secara digital ke sistem basis data. Tadi malam saya mendapatkan ping dari aplikasi CCTV, saya langsung lihat pergerakan yang mencurigakan itu. Tak saya sangka rupanya tim operasi khusus ada yang berbuat seperti ini. Lukas, kau mesti membenahi tim itu. Jangan sampai ada agenda teroris menyusup ke sana, saran Pak Haryanto. Lukas mengangguk. Hasil penyelidikan Topan sudah masuk. Identitas orang yang dia besarkan wajahnya itu bernama Tanu, anggota grup elit di atas tim operasi khusus. Kini mengepalai tim yang dipimpin oleh Alfian. Lukas segera menelepon Alfian. Pak Alfian, apakah tadi malam ada tim operasi khusus yang melakukan tugas di fasilitas lab rahasia? Tanya Lukas. Itu informasi rahasia, kata Alfian. Bahkan untuk saya, konsultan dan pelatih tim operasi khusus. Karena kalau benar mereka datang ke sini untuk melakukan tindakan ilegal, itu artinya saya punya andil karena saya yang melatih mereka. Apapun yang mereka lakukan sudah mendapat persetujuan atasan dan pemerintah, ungkap Alfian. Jadi, kau tidak menyangkal bahwa tim operasi khusus memang ada yang datang kemari. Aku tidak membenarkan atau menyalahi informasi itu. Sekali lagi, misi di luar pengetahuanmu adalah rahasia. Bagaimana kalau ku bilang, ada penyusup yang berafiliasi dengan teroris yang masuk ke badan tim operasi khusus. Bukannya melaksanakan misi resmi dari pemerintah untuk melindungi negara, mereka malah membahayakan negara. Kata Lukas dengan serius. Itu tidak mungkin, sangkal Alfian. Kalau begitu, kenapa seseorang bernama Tanu, atasan langsungmu, datang ke sini tadi malam dan menanamkan entah apa ke komputer Pak Haryanto? Apakah itu sesuatu yang lazim buatmu? Tanu. Bagaimana kau bisa tahu tentang Tanu? Bersambung. 169. Dia salah satu yang datang ke lab semalam. Katakan, apa yang dia inginkan. Isi apa yang sedang dilakukan tim operasi khusus sampai melakukan itu. Apa kalian disusupi teroris? Ceroros Lukas. Lukas, jangan asal menuding. Itu tudingan sangat serius, kata Alfian tajam. Pak Haryanto di sampingnya memberi kode agar Lukas menghentikan aksinya. Lebih baik mereka menyelidiki ini sendiri. Kalau begitu mulai terbukalah. Atau kuhubungi saja Pak Cokro. Dan laporkan masalah ini. Bahwa ada tim operasi khusus yang bergerak di luar misi, ancam Lukas. Mengabaikan permintaan Pak Haryanto. Aku tidak ada dalam wewenang itu, Lukas, jawab Alfian, suaranya lebih turun, karena dia berpikir hal yang sama dengan Lukas. Begini, kau coba periksa dulu rekaman CCTV yang akan kukirimkan padamu.
Jika kau merasa aku benar, berarti pemerintah sedang melakukan sesuatu yang licik. Di luar sepengetahuan kita, konspirasi, atau mungkin orang di dalam pemerintahan ada yang sedang melakukan kudeta atau entah apalah. Kau kabari aku, perintah Lukas dengan penuh wibawa. Baik, Lukas, tutup Alfian. Apa yang perlu kita lakukan terhadap komputerku? Tanya Pak Haryanto. Aku perlu memanggil orangku yang mahir tentang itu, kata Lukas. Dia melipir untuk menelepon Topan, supaya mengirimkan hackernya yang hebat untuk datang ke Jakarta. Nanti Goro akan menjemput dan membawanya ke lokasi fasilitas. Aku dan beberapa anggota X Bratajaya, akhir-akhir ini mendengar desas-desus tentang akan adanya kerusuhan berskala masif. Berkaitan juga dengan apa yang kau lakukan di fasilitas penelitian itu. Ada pihak yang mau menunggangi kerusuhan yang akan tergelar dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat sedang kecewa terhadap keputusan pemerintah yang tidak melakukan seperti yang pemerintah negeri lain lakukan, ungkap Topan. Bagaimana kau mengetahui itu? Tanya Lukas. Lukas, hackerku adalah informan istana. Dia memegang jalur informasi dan beberapa yang terenkripsi berhasil dipecahkannya. Beredar banyak telegram yang merujuk pada kerusuhan dan operasi senyap yang berjudul Operasi Lintah, lanjut Topan. Apa tujuan operasi itu? Menangkapi orang-orang tertentu yang berkemungkinan berafiliasi dengan penggerak kerusuhan, sebaiknya kau hati-hati. Kotamu bakal jadi ladang pertumpahan darah lagi. Masyarakat versus tentara. Lukas bergetar mendengar itu. Bukan kali ini saja dia dipecundangi oleh yang mereka sebut pejabat berwenang. Kebanyakan birokrasi yang culas dan dikangkangi kepentingan busuk para mafia. Ini menambah daftar panjang alasan kenapa Lukas semestinya tidak mempercayai orang pemerintahan. Lukas menyampaikan hal yang serupa kepada Pak Haryanto. Bisa jadi, dokumen yang ditanamkan ke komputer Bapak adalah pemicunya. Bapak sedang dikambing hitamkan. Yang perlu kita lakukan adalah mengungkap apa yang mereka tanamkan itu. Bila benar dugaanku, maka perang tak terelakkan lagi. Saya harus mengambil alih komando tim operasi khusus. Barangkali masih ada orang yang setia dan lurus pikirannya. Tidak mengabdi kepada negara dengan buta. Mereka harus punya ukuran moral, kata Lukas menggebu-gebu. Pak Haryanto terduduk lemas. Dia menggerutu dan menyesal. Tak menyangka dia akan diperalat oleh oknum pemerintahan. Jangan-jangan apa yang dilakukan di fasilitas lab ini semata-mata hanyalah alat tipu muslihat. Seolah-olah negara memang sedang gencar-gencarnya mencari antivirus ampuh, padahal isinya hoax semua. Lukas menghubungi Anton dan mengungkapkan apa yang ditemukan Topan terkait operasi Lintah. Dia minta Anton dan Goro untuk memperhatikan laju informasi di saluran radio kepolisian. Topan telah memberitahu Anton dan timnya agar dapat meretas saluran itu. Lukas menghubungi Suli dan mengungkapkan apa yang terjadi. Suli menyumpah-nyumpah. Dia tidak tahu sama sekali tentang operasi khusus itu, padahal dia anggota tim yang dituakan karena kehebatannya. Suli dan timnya merasa ditinggal dalam kegelapan. Memang orang-orang di atas itu menganggap kita hanyalah pion. Apalagi orang bernama Tanu itu, gerutu Suli. Bagaimana dengan Tanu? Bukankah dia anggota baru? Pancing Lukas. Ya, dia rekrutan baru, tapi posisinya langsung di atas Pak Alfian. Dia punya tim khusus sendiri beranggotakan 5 orang. Backingan mereka bahkan para tentara. Suli, kau pernah mendengar operasi Lintah? Operasi Lintah. Jadi operasi khusus ini punya operasi lagi yang lebih khusus. Nada Suli terdengar seperti orang yang tidak terima dimain belakangi. Lukas pun akan merasakan yang sama. Aku baru mendapat informasi dari Intel. Aku belum mengonfirmasi berita itu. Kalau itu benar, siapkan timmu untuk bergabung dengan timku. Kita lakukan perlawanan. Mari kita perlihatkan apa yang kita punya, ajak Lukas menggebu-gebu. Sedikit anarki buat negeri ini. Oke, aku suka, kata Suli. Pak Haryanto menunggu hacker kiriman Topan dengan gelisah. Dia merasakan hidupnya sedang tak aman sekarang. Dia berpesan kepada Lukas, Lukas sepertinya keselamatanku di ujung tanduk. Berjanjilah kamu akan menjaga Melanie seumur hidup. Lukas mengernyit, Pak, kenapa berkata seperti itu? Selama ada saya dan tim saya, Bapak akan selamat. Tenang saja, kebenaran akan terungkap. Siapa di sini sebenarnya yang penjahat? Pak Haryanto senang mendengar itu. Dia memeluk Lukas. Di markas tim operasi khusus, Alfian dipanggil oleh sang direktur. Ada pertemuan dadakan. Di sana ada Tanu dan 4 timnya.
Alfian makin setuju dengan Lukas. Kenapa tim operasi khusus mesti punya tim khusus lagi yang dibentuk dari orang baru, bahkan sangat tidak menghargai ketua timnya. Pak Cokro tidak ada omongan apapun tentang itu. Tiba-tiba sang direktur sendiri yang memberi titah. Pertemuan rahasia itu mengungkapkan rencana peredaman aksi massa kerusuhan dalam beberapa hari ke depan. Sasaran misi ini adalah orang-orang berduit yang berafiliasi dengan geng dan ormas radikal. Melihat daftar nama yang mesti mereka tangkap, membuat Alfian tercengang dan heran. Sejuta pertanyaan muncul di kepalanya. Dia mengajukan interupsi tapi ditolak oleh sang direktur. Laksanakan perintah yang diberikan padamu. Gertak sang direktur. Operasi ini akan dilaksanakan mulai dari sore ini. Alfian sudah menghafal nama-nama orang yang jadi sasaran. Jumlahnya ada ratusan. Dia perlu segera menghubungi Lukas. Setelah dia menyanggupi dengan bohong misi ini, Alfian ingin segera keluar dan menghubungi Lukas. Tapi di pintu keluar ruangan itu dia ditahan oleh orangnya Tanu. Peralatan komunikasi Alfian semuanya disita. Atas alasan keamanan dan menjaga kerahasiaan misi tim operasi Lintah. Alfian semakin heran. Ketika dia bertanya ini apakah datang dari presiden, dia malah diborgol. Alfian dimasukkan ke ruang tahanan atas tuduhan membangkang dan tanda-tanda makar. Tanu mengancam akan menangkap kawan Alfian yang bernama Lukas juga. Sementara itu, raung sirine mobil polisi dan tentara mulai menyapu jalanan Jakarta. Mobil-mobil sebesar tank itu berhenti di perkantoran dan menangkapi para bos yang sedang meeting, sedang bersantai, sedang baca koran, bahkan sedang di dalam toilet pun ditangkap. Riuh. Kerusuhan yang rencananya bakal tergelar dalam beberapa hari ke depan, malah terjadi lebih cepat. Masyarakat marah karena polisi dan tentara menangkapi orang tanpa alasan yang jelas. Video penangkapan semena-mena viral tak terkendali. Masyarakat kompak memaki polisi dan tentara. Di kantor Pak Haryanto di fasilitas penelitian, Lukas masih menunggu hacker kiriman topan, ketika dia melihat tentara masuk ke lingkungan fasilitas. Mau apa mereka? Kata Lukas. Bersambung. 170. Lukas melihat dari CCTV, petugas di portal tampak tidak berkutik ketika sekumpulan tentara itu datang dan memaksa masuk dengan menunjukkan secarik kertas perintah dari Menteri Pertahanan. Derap langkah kaki pasukan itu terdengar di lorong fasilitas lab. Akibat kejadian teroris menyusup ke fasilitas, orang-orang yang bekerja di sana memutuskan untuk mundur. Dr. Zhang saat ini sedang rehabilitasi dari traumanya bersama istri dan anaknya. Pergi ke suatu pulau terpencil di Indonesia. Akhirnya, hacker yang dikirim topan tiba. Lukas menjemputnya melalui lorong rahasia. Anton dan Goro juga melalui jalur itu. Tim operasi khusus yang dipimpin Suli akan menyusul, Goro yang akan menjemput mereka. Hacker itu tidak memberikan namanya kepada Lukas, hanya sebuah jaminan bahwa dia akan dapat mengekstrak dokumen yang ditanam ke komputer Pak Haryanto tanpa memicu rantai kode perintah apapun. Oke, itu kurasa cukup, kata Lukas. Tentara itu, seperti bukan tentara darat, laut, atau udara, gumam Pak Haryanto. Itu tim gabungan. Tim operasi Lintah, ungkap Lukas. Bagaimana situasi di luar? Tanya Lukas kepada Anton. Operasi Lintah menangkapi bos-bos dan orang-orang secara random di jalan dan perkantoran. Masyarakat langsung pecah memprotes operasi itu. Kondisi di luar sedang sangat tidak stabil, jelas Anton. Para tentara masih berderap masuk menuju lokasi lab. Pak Haryanto telah menutup lab itu dengan protokol keamanan berlapis baja. Sehingga Lukas, Pak Haryanto, Anton, dan si hacker berada di dalam itu setidaknya cukup aman sampai mungkin tim operasi Lintah ini meledakkan pelapis baja itu. Si hacker mulai bekerja dengan komputer Pak Haryanto, dia mengenakan sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari. Dia kemudian mencolokkan kabel ke komputer menuju laptopnya. Layar-layar hitam dan baris kode kemudian diketik cepat. Si hacker berkacamata kepalanya menoleh bergantian secara cepat dari laptop ke layar komputer Pak Haryanto. Lalu dia bersandar setelah mengetik dengan sangat cepat. Lukas sampai kagum. Kita tinggal menunggu, apakah ada kopi? Pak Haryanto menggeleng, pantrinya ada di luar. Si hacker mendesah kecewa tapi tak begitu masalah. Dia keluarkan termos berdesain futuristik dari tasnya dan meminum sisa kopi yang dibuatnya tadi pagi. Sembari menunggu Lukas menelepon Lee untuk memastikan keselamatan Melanie. Sukma Group juga jadi sasaran penyisiran tim operasi Lintah.
Lukas langsung panik, Melanie kena tangkap. Pak Haryanto sampai menoleh cepat dan ikut cemas. Tidak, tentu saja tidak. Direktur anak perusahaan ada yang kena, dan beberapa karyawan. Sangat random. Aku lihat mereka sebenarnya tidak ada kaitan dengan apapun, sanggah Lee agar Lukas tidak cemas. Oh, untunglah, kalau begitu tolong amankan lantai 30, pesan Lukas. Sesaat setelah Lukas menutup telepon dari Lee, Melanie menelepon. Lukas, kamu di mana? Situasi Jakarta lagi rusuh. Aku takut, kata Melanie. Aku sedang bersama ayahmu, aku sedang membantunya keluar dari krisis. Kamu tenang di sana. Aku tak lama lagi akan keluar dari situasi ini. Aku di suatu tempat rahasia milik pemerintah. Akan kuceritakan lengkapnya nanti, kata Lukas menenangkan. Lukas meminta persetujuan kepada Pak Haryanto untuk menceritakan segalanya kepada Melanie. Pak Haryanto mengizinkan. Janji ya Lukas, kamu harus pulang dalam keadaan selamat. Di luar mengerikan sekali. Gedung Sukma Group sedang di lockdown sekarang. Semua karyawan pada takut keluar. Kemungkinan semua akan menginap dalam gedung. Melanie suaranya bergetar cemas. Aku akan pulang secara utuh. Krisis ini akan segera berakhir, janji Lukas. Samar-samar Lukas mendengar suara kecup bibir Melanie dari ujung sambungan. Atua dia sedang halusinasi. Melanie sudah menutup teleponnya. Dari interkom di telinga Lukas, Goro menginfokan bahwa tim operasi khusus sudah masuk lewat jalur rahasia. Lukas tidak peduli lagi jalur rahasia itu sudah diketahui banyak orang. Setidaknya orang-orang ini adalah orang-orang yang dipercayainya. Baik, kalau kalian diserang oleh tentara Lintah ini, serang balik tapi jangan sampai membunuh. Lumpuhkan saja mereka dan lucuti senjatanya, pesan Lukas. Kini komando tim operasi khusus sudah di tangannya. Suli, kau bisa dengar? Tanya Lukas lagi. Ya, aku dengar, jawab Suli dari saluran interkom. Kau ada kabar dari Alfian? Lukas dari tadi menunggu kabar darinya, belum juga dapat. Alfian tadi dipanggil sang direktur, ada pertemuan rahasia. Sepertinya tentang operasi Lintah itu. Setelah itu kami tidak tahu kemana dia. Lukas mendapat firasat buruk. Alfian orang yang logis dan menerima masukan dari pihak lain. Dia menimbang dari banyak sisi sebelum menentukan pilihan dan kesimpulan. Dugaan Lukas, ini ada kaitannya dengan dipilihnya Tanu sebagai pimpinan operasi Lintah. Rupanya, tim operasi khusus ini direkturnya saja sudah bermasalah. Lukas geleng kepala. Dari interkomnya terdengar bunyi senjata ditembakkan. Lalu tempur bela diri. Dari CCTV luar ruangan lab mereka bisa melihat puluhan tentara operasi Lintah bertarung dengan tim operasi khusus. Goro bertarung sekuat tenaga. Tim operasi khusus melempar granat asap, lalu pertarungan dan tembakan berdesing tanpa arah. Dari pengeras suara Lukas berkata, hentikan pertarungan ini, kalian dari tim operasi Lintah telah diperalat oleh atasan kalian. Ini semua adalah konspirasi, hentikanlah, atau aku keluar dan membunuh kalian semua. Dari CCTV Lukas melihat pimpinan tim operasi Lintah mengacungkan jari tengah ke Lukas. Kalian tidak percaya, sekali pencet tombol, akan ada gas beracun yang keluar dari jalur pipa. Timku, tim operasi khusus yang asli dan setia kepada negara berdasarkan moral dan kode etik, sudah siap dengan masker dan antidot. Apakah kalian mau mengambil risiko? Apakah mau berpikir ulang perintah yang kalian dapatkan? Kami ada bukti bahwa misi ini adalah akal-akalan suatu oknum tak bertanggung jawab, jelas Lukas. Lukas sebetulnya bertaruh terhadap apa yang hacker temukan di komputer Pak Haryanto, serta gas beracun itu hanyalah gertakan. Tak ada gas beracun di fasilitas ini. Lukas bertaruh kalau tim operasi Lintah tidak tahu tentang hal itu. Tim operasi khusus dan Goro di luar mengikuti permainan Lukas. Mereka memakai masker yang biasanya dipakai tukang lukis grafiti pakai cat semprot. Tadi ketika mereka mau berangkat Lukas memberikan instruksi tersebut. Tim operasi Lintah mengangkat tangannya, pertanda menyerah dan ingin mendengarkan bukti yang Lukas sebutkan. Bagus, tunggu sebentar sementara kami akan keluar membawa bukti kuat, kata Lukas. Suaranya dibuat meyakinkan. Lukas beralih ke hacker. Bagaimana penemuannya? Tunggu sebentar, aku butuh waktu beberapa menit lagi, seharusnya kau tidak perlu membual seperti itu. Bertarung lebih asyik kan, aku senang menontonnya. Lukas menjitak hacker itu. Oke sudah. Si hacker menjentikkan jari.
mematah-matahkan jari dan leher serta punggung. Lukas segera menuju laptopnya melihat kaitan data-data dan sumber informasi yang disuntikan ke komputer Pak Haryanto. Sialan, orang itu lagi. Maki Lukas. Bersambung.